Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya, analisis rasio likuiditas atau rasio liquidity. Apa sih liquidity ratio atau rasio likuiditas? Nah, kita lihat liquidity ratio adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau dalam artian lain, kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Jadi, liquidity apa sih? Liquidity itu adalah kemampuan dari perusahaan untuk menyelesaikan hutang-hutang jangka pendeknya dengan harta-harta lancarnya. Kita tahu hutang jangka pendek di situ ada hutang bank, hutang dagang, ya, yang paling besar. Harta lancar tuh apa? Ada kas, ada piutang, ya, ada persediaan. Jadi kita jual semua yang tadi itu, piutang kita tagih semua, persediaan kita jual semua, kira-kira sanggup nggak bayar hutang jangka pendek kita? Tadi hutang bank dan hutang dagang. Ya, yang manfaatnya bisa dilihat bagi kreditur mengetahui tingkat likuiditas calon kreditur untuk memberikan fasilitas kredit. Karena apa? Tadi supaya mereka tahu kira-kira kalau dikasih pinjaman bisa dibayar nggak. Kalau dia nggak bisa bayar, hartanya dia bisa nggak tuh kita ambil untuk bayar hutangnya dia. Investor sama, supaya lihat likuiditasnya, supaya mereka tahu kalau nanti ada bayar dividen kira-kira mereka bisa nggak bayar, ya. Manajemen untuk ngukur dirinya sendiri apakah mereka bisa bisa istilahnya mandiri. Misalnya nggak mandiri, dia nggak bayar kalau nanti ada terjadi sesuatu atau likuiditas namanya, perusahaan ini bisa bayar dari harta lancarnya dia, ya. Jenisnya ada current ratio, cash ratio, quick ratio, working capital ratio. Current ratio apa sih? Current ratio itu adalah rasio lancar. Maksudnya di sini adalah rumusnya nanti harta lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Cash ratio apa sih? Ini dari harta lancar tadi kita hanya pisahkan mana yang cash. Contohnya adalah ya kas dan secara kas atau bank, kemudian surat berharga. Yang dimaksud dengan kas apa sih? Kas itu kalau menurut SAK nomor 2 artinya adalah sesuatu yang dapat diuangkan dalam waktu kurang atau sama dengan 3 bulan dan uang dan sudah dalam bentuk uang, istilahnya seperti itu. Maksudnya tidak perlu tidak perlu lagi kita usaha untuk dapatin uang. Kalau misalnya Pak kan stok, bukannya dia jangka waktunya 3 bulan, tapi kan kita perlu jualan kita perlu nagih. Kalau enggak, ini tinggal uang. Kalau kalian ini tinggal tukar sama uang. Kalau saham kan tinggal bilang, nih saya mau tukar saham saya pakai uang, itu bisa. Quick asset ratio, rasio cepat, ya. Ini lebih ke modal kerja aja, yang berhubungan dengan modal kerja, kas, piutang, persediaan dikurang utang dagang, cukup. Kalau working capital itu lebih ke modal kerja, bagaimana sih perusahaan ini, berapa sih modal kerjanya. Kan nanti kita biasanya ada tuh ketika ke bank kita lihat, bank nanya berapa sih modal kerja perusahaannya. Nah, ini di working capital ratio. Sekarang kita lihat rumusnya. Current ratio, ya, tadi pengertiannya udah saya jelaskan. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang kacal kali 100%. Nanti hasilnya adalah misalnya 120%. Apa artinya 120%? Artinya adalah aktiva lancar kita itu 20% lebih besar dari utang lancar. Jadi bagus atau enggak? Bagus. Kenapa? Kalau nanti terjadi likuiditas, aktiva lancar kita udah bisa biayain hutang lancar, seperti itu. Kalau sebaliknya gimana? Sebaliknya bisa lihat nanti. Kalau sebaliknya berarti misalnya hanya 70%, ya berarti nanti kalau ada terjadi sesuatu nggak punya uang, ya kita jual harta lancar kita, cuma bisa bayar 70% dari hutang lancar kita, seperti itu. Kemudian cash ratio, ya tadi saya bilang dibagi hutang lancar. Jadi kayak kasnya berapa sih terhadap hutang lancarnya, sama. Ini umumnya jarang sekali yang di angka 100%, karena hampir sebagian besar kan di bawah itu, karena cuma kas dan bursa. Quick ratio di sini rasio cepat,
Tadi kas tambah piutang berapa dibagi utang lancar. Nah ini sama hasilnya juga sama. Kira-kira kalau piutang kan sudah pasti hak kita kan. Kalau persediaan itu kan bisa jadi kita bisa jual murah, tapi kalau piutang itu memang harus hak kita yang kita bisa tagih. Kas plus itu bagi utang lancar dapatnya berapa ya. Working capital adalah ini yang paling sering ini paling gampang lah istilahnya, paling banyak orang pasti nanya berapa sih working capitalnya ya. Aset lancar dikurang utang lancar aja berapa. Misalnya kita punya aset 1000, kita punya utang lancar 700, berarti modal kerja kita sekitar 300. Apa sih modal kerja? Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Jadi kalau nanti kalian mau pinjam uang, nanti ditanya berapa sih working capitalnya. Nah ini dia lihat dulu aset lancar kalian berapa, utang lancarnya berapa. Misalnya 100 dikurang tadi 70 dapat 30, berarti modal kerja kalian sekitar 30 modalnya. Nah nanti kan kalian mau ada investasi ini misalnya, uh, atau misalnya kalian cuma punya uang 100 misalnya, tapi hutang lancar atau kalian mau punya hutang itu sekitar 60, berarti minus 40. Nah ini minus 40 inilah yang akan dibayar oleh bank sebagai modal kerja, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.